Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gimana? Sehat? Sehat. Kok sepertinya semangatnya hilang ya? Kalau ini saya kasih penyemangat. Kalau misalkan saya bilang semangat pagi luar biasa, tetap semangat gitu ya. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran, coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu ya. Mbak Adinira Aulia? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mbak Adinira segera diberikan kesembuhan dan bisa melakukan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Amin. Selanjutnya Anifatu Zahro hadir. Akila Brianti, ya. Arin Islamia, Astuti, Ayu Pramudiawati, ya. Dian Eka, Fabriatika Yara, Vivi Devita, Visel Saki Talita, Ira Rahmawati, hadir. Margaret Putri, hadir. Maura Ashifa. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, kita belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang definisi dan struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa teks prosedur? Strukturnya ada apa aja? Ada tujuan, material, langkah, terus penutup. Ya, betul sekali ya. Itu adalah struktur dari teks prosedur. Kita sekarang belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Ya. Karakteristik teks prosedur ada berisi langkah kerja. Teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Langkah atau tahapan tersebut dijelaskan secara urut. Yang kedua itu bersifat informatif. Ya, teks prosedur dibuat untuk memberikan suatu informasi kepada para pembacanya. Informasi tersebut berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga itu menyajikan informasi yang bersifat objektif. Ya, informasi yang disampaikan dalam teks prosedur merupakan informasi yang objektif dan faktual karena disusun berdasarkan pengalaman, hasil penelitian atau percobaan yang telah dilakukan oleh penulis tersebut. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan kepada pembaca benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus benar-benar ya, benar-benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis tersebut. Selanjutnya menyajikan informasi secara terperinci atau detail. Ya, teks prosedur itu berisi penjelasan secara terperinci mengenai langkah atau tahapan melakukan suatu pekerjaan. Hal ini bertujuan agar para pembaca dapat mempraktikkan langkah-langkah tersebut dengan benar. Selanjutnya itu menggunakan pola kalimat perintah
atau imperatif ya. Kalimat yang banyak menggunakan kalimat imperatif karena teks tersebut berisi perintah atau petunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya adalah tuangkan, masukkan, terus potonglah, terus rendamlah, cucilah, dan sebagainya. Ya, itu sebuah kalimat perintah. Selanjutnya itu bersifat universal. Apa itu? Informasi yang disampaikan dalam teks prosedur itu bersifat umum, ya, atau universal. Artinya itu informasi tersebut tidak hanya berlaku untuk satu daerah tersebut, tapi untuk semua kalangan atau semua tempat ya. Jadi bersifat universal. Selanjutnya teks prosedur itu merupakan teks yang bertujuan menginformasi langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca ya. Informasi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang jelas dan informatif. Bahasanya itu harus jelas, tidak boleh bertele-tele. Silakan Anda melihat gambar kerja diskusi ya. Di situ Anda disuruh mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Nanti diisi nama kelompok, itu satu bangku teman kalian. Terus petunjuknya, bacalah teks prosedur yang telah disediakan. Terus identifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi ya. Tulislah hasil identifikasi Anda pada tabel berikut. Silakan Anda buat tabel di dalam atas folio yang sudah saya sediakan ya, sesuai dengan yang dicontohkan di sini. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan Anda kerjakan. Silakan, itu HP-nya siapa, tolong dimatikan terlebih dahulu. Ayo, silakan dimatikan dulu. Ya. Anak-anak semua, apakah ada yang mau ditanyakan pada materi kaidah kebahasaan teks prosedur? Tidak ada. Ya. Apakah kalian mampu memahami materi pada kaidah kebahasaan teks prosedur? Mampu. Insya Allah. Adakah materi yang kalian belum pahami? Apakah ada yang sulit dipahami? Materi yang sulit dipahami ada? Ada enggak? Mbak Nasma gimana? Ada enggak, Mbak? Apa? Gimana? Oh, verba tingkah laku. Ya, verba tingkah laku. Verba tingkah laku itu verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan dengan tindakan fisik. Contohnya seperti menyetujui, menolak, memahami, merasa, dan lainnya. Ada salah satu contoh. Kita akan merasakan kelezatan dari bumbu-bumbu tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari verba tingkah laku. Seperti itu. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan belajar? Bagaimana? Dengan
Berdiskusi ya. Terus bertanya. Ya, bertanya ya. Oke. Berkelompok ya, mendiskusikan, mencari tahu yang belum tahu. Ya, betul sekali. Karena waktu kita sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk yang belum maju bisa disiapkan untuk maju pada pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian. Saya berpesan agar kalian selalu semangat untuk belajar, semangat menimba ilmu. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Ya, jangan patah semangat untuk terus belajar. Yuk, Mbak. Ayo, apa tadi? Saya ngomong apa? Sampai mana? Ayo. Ya, silakan didengarkan ya jika saya sedang berbicara. Ya. Oke. Semoga kalian bisa terus untuk bersemangat melakukan pembelajaran. Jangan bosan saat saya menjelaskan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah selesai pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.